lagi sama Nona Heni. Ini adalah video saya untuk para guru-guru di persiapan untuk soal P3K khusus guru di soal manajerial dan pembahasannya. Ini adalah video part 1. Insya Allah nanti akan ada video part 2 untuk kelanjutan pembahasan soal manajerial. Nah, jenis soal manajerial di part 1 ini khusus untuk guru ya. Pertama, saya akan memaparkan soal tentang manajemen waktu pembelajaran. Kedua, mengelola konflik dalam kelas. Ketiga, pembagian tugas dalam tim pengajaran. Keempat, menangani siswa yang tidak tertarik belajar. Kelima, evaluasi hasil belajar. Keenam, kepemimpinan dalam kelas. Ketujuh, menangani tugas administratif. Kedelapan, mengelola perubahan kurikulum. Ke-9, komunikasi dengan orang tua siswa. Dan ke-10, tentang penilaian diri. Nah, untuk soal yang pertama, Anda mengajarkan mata pelajaran yang membutuhkan waktu panjang untuk topik tertentu. Namun, waktu yang tersedia terbatas. Bagaimana Anda mengatur waktu tersebut? A. Menyelesaikan materi sesuai rencana tanpa memperhatikan waktu. B. Menyusun jadwal pembelajaran dengan mengutamakan materi yang penting. C. Mengabaikan topik tertentu untuk menyelesaikan seluruh materi. Dan D. Mengurangi penjelasan dan langsung memberikan tugas kepada siswa. Nah, di sini kita bisa logika ya. Yang harus kita jalankan di sini adalah menyusun jadwal pembelajaran dengan mengutamakan materi yang penting. Karena penting untuk memprioritaskan materi yang paling esensial untuk pencapaian tujuan pembelajaran tanpa mengorbankan kualitas dari pengajaran itu. Nah, di pojok kanan, di angka 3, ini adalah kode yang harus teman-teman simpan untuk mengikuti tes yang saya berikan di link video saya, deskripsi video saya. Soal yang kedua, tentang mengelola konflik dalam kelas. Soalnya adalah terdapat dua siswa yang sering berselisih paham dalam kelas sehingga mengganggu kegiatan belajar. Apa yang harus Anda lakukan? A. Membiarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. B. Menegur keduanya di depan kelas agar memberikan efek jera. C. Mendekati kedua siswa secara pribadi untuk mendengarkan masalah mereka dan mencari solusi bersama. Atau D. Memisahkan mereka dan tidak melibatkan mereka dalam kegiatan kelompok. Nah, pembahasannya di sini adalah kita harus mendekati kedua siswa secara pribadi untuk mendengarkan masalah mereka dan mencari solusi bersama. Karena di mana ini ada konflik antara dua siswa, berarti kita harus melakukan sebuah pendekatan yang menekankan komunikasi dan solusi bersama agar bisa menciptakan suasana kelas yang harmonis. Ini adalah soal di mana kita harus memposisikan diri kita sebagai guru. Teman-teman sepertinya sudah ada pandangan ya untuk soal manajerial di formasi guru. Selanjutnya adalah soal pembagian tugas dalam tim pengajaran. Soalnya Anda harus bekerja sama dengan rekan guru untuk mempersiapkan pembelajaran kolaboratif. Bagaimana cara Anda membagi tugas? A. Menyelesaikan seluruh tugas sendiri agar lebih efisien. B. Membagi tugas berdasarkan kekuatan dan keahlian masing-masing anggota tim. C. Membagi tugas secara acak agar adil. D. Menunggu arahan dari atasan untuk membagi tugas. Tentunya kita harus melakukan yang B ya, membagi tugas berdasarkan kekuatan dan keahlian masing-masing di anggota tim. Karena pembagian tugas biar efektif kelompoknya itu harus tahu keahlian individu itu apa untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dari kerja sebuah tim. Nah, soal yang keempat adalah menangani siswa yang tidak tertarik belajar. Pasti ini sering terjadi ya di kelas kita. Anda menghadapi siswa yang tidak tertarik dalam belajar dan sering tidak fokus dalam kelas. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mengabaikan karena sudah berusaha mengajarkan dengan baik. B. Memberikan hukuman agar mereka sadar. C. Menemui siswa tersebut secara pribadi untuk mengetahui penyebabnya dan mencari solusi bersama. D. Mengganti metode pengajaran tanpa pertimbangan. Pembahasannya adalah kita harus menemui siswa tersebut secara pribadi untuk mengetahui penyebabnya dan mencari sebuah solusi. Dan kita juga harus mengenali masalah yang dihadapi siswa dan berkomunikasi secara personal. Itu cara yang paling efektif ya untuk mengembalikan motivasi dari siswa itu ketika motivasinya dia turun.
Oke, soal nomor 5 adalah evaluasi hasil belajar siswa. Nah, di mana setelah mengajar ini, Anda merasa bahwa beberapa siswa itu belum menguasai materi. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mengabaikan dan melanjutkan ke materi berikutnya. B. Memberikan tugas rumah untuk mengejar ketertinggalan. C. Menyusun rencana remedial untuk siswa yang membutuhkan. Atau D. Mengulang materi di kelas tanpa memberikan kesempatan bagi siswa lain untuk berpartisipasi. Pembahasannya adalah yang C ya, jawabannya menyusun rencana remedial untuk siswa yang membutuhkan, karena remedial itu kesempatan bagi siswa yang masih kurang pemahaman untuk mengejar ketertinggalan tanpa mengganggu kelancaran pembelajaran bagi siswa lainnya. Untuk soal nomor 6, tentang kepemimpinan dalam kelas. Soalnya, sebagai seorang guru, Anda diminta menjadi ketua dalam sebuah proyek kelas. Bagaimana Anda memimpin proyek tersebut? A. Memberikan tugas kepada siswa tanpa melibatkan mereka dalam perencanaan. B. Menjadi pembimbing siswa dengan arahan yang jelas dan memberikan mereka tanggung jawab dalam proyek tersebut. C. Menyelesaikan semua tugas proyek sendiri untuk memastikan hasil yang baik. Atau D. Membiarkan siswa bekerja sendiri tanpa pengarahan. Nah, di sini Anda sebagai pembimbing, tentunya kita yang B ya, harus memberikan arahan yang jelas dan memberikan mereka tanggung jawab, karena posisi Anda di sini adalah seorang guru. Nah, kepemimpinan yang baik dalam proyek itu bisa melibatkan siswa secara aktif dan tentunya memberikan mereka tanggung jawab untuk meningkatkan keterampilan dan rasa memiliki. Oke, selanjutnya adalah tentang menangani tugas administratif. Anda itu tentu banyak tugas administratif ya yang harus diselesaikan, seperti laporan, absensi, dan rencana pembelajaran. Apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan tugas administratif sesekali jika ada waktu luang. B. Membuat jadwal untuk mengatur waktu Anda dapat menyelesaikan tugas administratif dengan tepat waktu. C. Menyerahkan semua tugas administratif kepada asisten atau pihak lain. D. Mengabaikan beberapa tugas administratif yang dianggap kurang penting. Tentu sebagai guru kita harus mengatur waktu dengan membuat jadwal ya. Yang B jawabannya, agar dapat menyelesaikan tugas administratif tepat waktu. Nah, kita juga harus bisa mengelola waktu dengan bijak dan menyusun jadwal agar dapat membantu menyelesaikan tugas administratif secara efektif tanpa mengganggu proses pengajaran. Soal nomor 8 tentang mengelola perubahan kurikulum. Ada perubahan kurikulum yang harus Anda lakukan untuk mengubah metode pengajaran. Bagaimana Anda menyesuaikan diri? A. Menyampaikan materi dengan cara yang sama meskipun ada perubahan. B. Mencari informasi dan mengenai perubahan tersebut dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kurikulum baru. C. Mengabaikan perubahan tersebut karena sudah terbiasa dengan kurikulum lama. Atau D. Menunggu instruksi lebih lanjut dari atasan tanpa melakukan penyesuaian apapun. Jawabannya tentu yang B ya, harus mencari informasi mengenai perubahan tersebut dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kurikulum yang baru. Penting untuk kita menyesuaikan diri dengan kurikulum dan terus mencari solusi untuk memberikan pembelajaran yang efektif. Tidak selalu kita menyalahkan pemimpin kita atau menteri yang baru dengan perubahan kurikulum itu sendiri. Kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai guru yang bijaksana. Soal nomor 9 adalah komunikasi dengan orang tua siswa. Soalnya, orang tua siswa menghubungi Anda untuk menanyakan perkembangan akademis anak mereka. Bagaimana Anda menyikapi? A. Mengabaikan dan tidak memberikan informasi yang jelas. B. Memberikan informasi yang akurat dan terbuka tentang perkembangan akademis siswa, serta memberikan saran untuk perbaikan. C. Menyalahkan siswa karena tidak menunjukkan perkembangan yang baik. D. Hanya memberikan informasi umum tanpa mendalam. Pembahasannya pasti tentunya yang B ya, memberikan informasi yang akurat dan terbuka tentang perkembangan akademis siswa serta memberikan saran untuk perbaikan. Nah, di sini kita posisinya harus menjadi guru yang transparan dan terbuka dengan orang tua, sangat penting untuk mendukung perkembangan siswa di sekolah. Nomor 10 adalah tentang penilaian diri. Soalnya, setelah selesai mengajar, Anda mengevaluasi hasil pengajaran Anda. Apa yang Anda lakukan jika merasa ada kekurangan dalam pengajaran? A. Tidak melakukan apa-apa karena merasa sudah cukup baik. B. Mencari cara untuk memperbaiki kekurangan tersebut.
Dan D. Terus belajar agar pengajaran lebih efektif. Atau C. Menganggap kekurangan tersebut sebagai hal biasa dan tidak perlu diperbaiki. Atau D. Menyalahkan siswa atas kegagalan pembelajaran. Jawabannya adalah yang B ya, harus mencari cara untuk memperbaiki kekurangan tersebut dan terus belajar agar pengajaran lebih efektif. Penilaian diri di sini adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menjadi guru yang lebih baik. Nah, saya memberikan PR nih untuk teman-teman. Soalnya adalah seperti ini ya. Sebagai kepala mata pelajaran atau kita biasa mengenal ketua MG MPS, Anda ditugaskan untuk menyusun program pembelajaran tahunan bersama tim pengajaran. Berapa anggota tim yang memiliki pandangan, beberapa anggota di sini punya pandangan yang berbeda tentang cara terbaik untuk menyusun program tersebut. Apa yang harus Anda lakukan? Posisi Anda adalah sebagai kepala MG MPS mata pelajaran. A. Memutuskan untuk mengikuti pandangan Anda sendiri tanpa melibatkan tim. B. Membiarkan perbedaan pendapat berlarut-larut dan tidak mengambil keputusan. Atau C. Mengadakan diskusi kelompok untuk mendengarkan semua pandangan, lalu menyusun rencana pembelajaran bersama dan mencapai konsensus. Atau D. Memilih salah satu pandangan tanpa melibatkan anggota tim lainnya untuk menghindari keributan. Atau E. Mengadakan diskusi kelompok dengan beberapa teman yang dirasa cocok secara kompetensi dan kemampuan diri. Nah, teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya, A, B, C, atau D, dan E. Terima kasih, sekian video dari saya. Untuk bisa mengikuti tes yang ada di link di bawah ini sudah saya berikan kode di pojok kanan atas. Jangan lupa diikuti videonya sampai selesai ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dadah!